Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bersyukur kita semua masih diberi kekuatan, semangat, dan juga harapan untuk menjalani hari-hari kita, untuk menjalani pekerjaan-pekerjaan yang sudah dipercayakan Allah kepada kita semua. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang sungguh baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberikan kebaikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, namun sebelum itu kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengajar kami, kiranya Engkau yang urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat memahaminya, kami dapat menerapkannya dalam diri kami, sehingga kami mampu menjalani aktivitas kami hanya berdasar kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah suruh doa kami Tuhan, kami memohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini berjudul Murni Hatinya, terambil dalam kitab Mazmur 24 ayat 1-6. Namun kita hanya akan berfokus pada ayatnya yang ketiga sampai keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Demikian sabda Tuhan, syukur pada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, John Bloom merupakan seorang penulis dan salah satu pendiri Desiring God. Ia pernah menyatakan demikian, Tuhan tidak ingin mata kita tertuju pada hati kita karena hati tidak dirancang untuk diikuti. Hati dirancang untuk dipimpin dan diarahkan. Sebuah pernyataan yang sangat menarik karena kebanyakan orang berpendapat bahwa hati itu perlu diikuti. Belum memahami bahwa hati manusia bersifat aktif dan perlu untuk dikendalikan. Oleh karena itu, ia mau menegaskan bahwa hati manusia yang aktif itu telah dicemari oleh dosa, sehingga kecenderungannya adalah melawan kehendak Tuhan dan selalu berpusat pada keegoisan diri sendiri. Kondisi hati yang dikuasai oleh dosa itu tidak layak untuk diikuti, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kembali kepada Tuhan. Hati yang sudah tercemar dosa selalu menuntut hawa nafsunya dipuaskan dan melawan Tuhan. Daud jauh-jauh waktu sudah mengetahui bahaya kecemaran hati. Ia dalam mazmurnya memulai tentang pengakuan Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya sebagai Raja kemuliaan. Ia mengajak umat Tuhan agar bertindak benar saat menghadap tahta kemuliaan Tuhan. Ia juga menegaskan bahwa hanya orang-orang yang bersih tangan dan murni hatinya yang boleh berdiri di tempat Tuhan yang kudus. Daud memberikan penekanan tentang kemurnian hati di hadapan Tuhan. Ia memandang bahwa hati umat wajib dimurnikan dengan meninggalkan hasrat penipuan dan bersumpah palsu. Ia menyadari bahwa hati manusia sudah tercemar oleh dosa dan kecenderungannya selalu berbuat dosa. Daud meyakinkan umat bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan dalam ketulisan hati, ia akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Bahkan kemurnian hati menjadi penanda orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Dunia dengan segala perkembangannya menunjukkan bahwa kecemaran dosa dan hati manusia yang kotor semakin merajalela. Ada begitu banyak kejahatan, penipuan, dan sumpah palsu yang diperagakan. Kita dipanggil untuk senantiasa mawas diri dan terus-menerus meminta pertolongan Tuhan untuk memurnikan hati kita. Murni hati adalah tanda hati yang dipimpin Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan berkenan terus memurnikan hati kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Di dalam keseharian kami, di dalam segala karya kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, dilandasi dengan kemurnian hati di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mempersembahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan.
Kiranya kasih setiamu yang terus melingkupi kami dan menolong kami untuk bisa beraktivitas dengan baik, tetap menjaga kesehatan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Hamba dunia terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan, murnikan ku